Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik. Dan mari kita bersyukur karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, agar kami juga dapat memahami dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pintu darurat atau emergency exit. Nah, bacaan kita diambil dari Mazmur pasal 99 ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan bacaan kita pada hari ini. Mazmur pasal 99 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yang berbunyi demikian. Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Sampai di sini pembacaan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Pada hari ini tema kita adalah pintu darurat atau emergency exit. Bapak, Ibu, saya teringat dengan salah satu peristiwa yang rasanya tidak akan saya lupakan ya, karena ini sangat berkesan bagi saya. Ketika saya sedang menjalani kuliah di Universitas Kristen Duta Wacana di Yogyakarta, saat itu saya sedang bermain gitu ya, jalan-jalan bersama dengan teman-teman. Saya masih ingat waktu itu di Ambarukmo Plaza atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Amplas. Ketika kami sedang berjalan-jalan, Bapak Ibu, tepat pada saat itu kami berada di lantai paling atas, dan saat itu terjadi gempa secara tiba-tiba. Dan kami semua panik, semua orang di mall juga panik. Akhirnya yang kita tuju adalah pintu darurat gitu ya, atau emergency exitnya di mana. Sehingga kami berlari dan kami saling berebut untuk bisa segera turun, segera meninggalkan mall ini agar kami bisa berada di tempat yang lebih aman gitu ya, dan kami bisa merasa lebih lega. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dari sini saya menjadi memahami gitu ya, bahwa memang pintu darurat ini ya dipakai atau seringkali kita lirik, kita lihat ya ketika sedang terjadi masalah, seperti tadi ya, ada gempa mungkin ya, jadi kita buru-buru pergi keluar. Atau mungkin pintu darurat di tempat-tempat lain, ya pasti ketika terjadi sesuatu masalah baru kita akan menggunakannya. Nah, dalam bacaan kita diingatkan bahwa bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Jangan-jangan kita selama ini juga menganggap Tuhan sebagai pintu darurat dalam kehidupan kita. Kita hanya melihat Tuhan dan sungguh-sungguh datang kepadanya ya ketika kita sedang berada dalam titik masalah yang berat, yang bahkan kita mungkin sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kita sudah kesana dan kemari, dan kita tidak menemukan jawaban, tidak menemukan titik terang, sehingga kita kemudian datang kepada Tuhan, ya berdoa, dan mungkin kita menjadi pribadi yang akhirnya rajin beribadah gitu. Nah, Bapak, Ibu, dalam bacaan kita di Mazmur 99 mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha besar. Ia mampu mengatasi segala bangsa. Ia adalah Raja yang kudus, yang kuat, yang besar, dan juga yang adil.
kita diingatkan bahwa kita memiliki Tuhan yang penuh dengan kuasa, penuh dengan kemuliaan, yang kuat, yang besar, yang adil. Jadi tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Tuhan Allah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga membuat kita berpikir bahwa ketika saya datang kepada Tuhan, maka saya bisa mendapatkan jawaban gitu ya atas segala permasalahan hidup saya mungkin. Nah, namun yang sering kali terjadi ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup kita atau segala apapun itu, nampaknya tidak serta-merta Tuhan menjadi satu-satunya pintu atau pintu yang utama yang kita jumpai. Seringkali kita mendapati ternyata kita sibuk mencari hal lain di dunia ini dan lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan kemuliaan, yang mampu mengatasi segala sesuatunya. Menjadikan kita akhirnya memiliki kehidupan yang tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai prioritas hidup kita, menjadi pintu utama dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita diajarkan oleh pemazmur, terutama dalam Mazmur 99, untuk kita bisa hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan berarti kita mau hidup dengan sungguh-sungguh. Kita tidak lagi hidup dengan sembarangan, atau justru datang kepada Tuhan hanya untuk kepentingan pribadi kita. Karena kita menginginkan sesuatu, baru kita datang kepada Tuhan. Meninggikan Tuhan berarti Tuhan itu yang terutama dan yang terdepan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita menyadari bahwa kita hidup dengan memiliki banyak lubang di dalam hati kita. Entah lubang itu berisi kekecewaan, amarah, ketakutan, atau apapun itu. Tanpa sadar kita sibuk mencari segala sesuatu yang ada di dunia untuk menutupi lubang yang ada dalam hati kita. Kita kesana, kemari, kita merasa apa yang kita cari mampu memulihkan dan menutup lubang dalam hati dan hidup kita. Tapi seiring berjalannya waktu, kita menjadi menyadari bahwa ternyata itu tidak bisa menutup dan memulihkan secara penuh dan utuh lubang yang ada dalam hati kita. Dan kita menjadi menyadari bahwa ternyata Tuhan itu satu-satunya yang mampu mengatasi atau menutup setiap lubang di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Dan kita menyadari lantas mengapa kita harus menjadikan Tuhan sebagai pintu darurat, bukan pintu utama dalam hidup kita. Mari kita menoleh kembali pada pemahaman kita tentang Tuhan. Jangan-jangan Tuhan kerap kali kita jadikan sebagai pintu darurat dalam hidup kita. Padahal Tuhan bisa selalu menjadi pintu yang utama. Ketika kita mengalami masalah, mengalami pergumulan yang berat, mengalami berbagai pencobaan, bukankah Tuhan adalah pribadi atau satu-satunya yang harus kita temui? Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah pintu utama dalam hidup kita. Ia bukan pintu darurat yang kita temui hanya ketika kita tidak lagi bisa memenuhi segala hal dalam hidup kita. Ketika kita merasa sudah terdesak, terhimpit dalam hidup kita. Tidak. Tapi Tuhan adalah pintu yang utama yang harus kita temui, yang pertama kali ketika kita mengalami segala sesuatu dalam hidup kita. Baik sukacita ataupun pergumulan yang berat, marilah kita selalu menjumpai Tuhan, Allah yang begitu penuh kuasa, yang mampu memulihkan segala kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau menjadi pribadi yang selalu hadir dalam hidup kami. Berkatilah kami agar kami terus dapat mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang mampu mengatasi segala sesuatu di dalam dunia ini. Dan kami mau hadir Tuhan ke hadapan-Mu untuk bersembah, sujud, untuk memberikan hati kami agar kami juga terus dapat mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pintu utama dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan agar kami selalu dapat melangkah dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.